Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Untuk video kali ini kita akan bahas adalah 14 titik CCTV yang berdasarkan hasil kompilasi dari Perupa Data. Ada beberapa poin yang mau kita garis bawahi di sini. Kesannya adalah ada waktu mulai jam 12 malam sampai jam 5 pagi yang ini tidak ada CCTV yang dimunculkan pada saat press release oleh tim dari penyidik di Polda Metro Jaya. Apakah itu dianggap bagian yang tidak penting atau justru ini menjadi sesuatu hal yang sepertinya sedang dirahasiakan? Apakah rahasia itu tersebut adalah untuk menutupi rahasia dari dalam kategori aibnya mendiang, atau jangan-jangan yang curiga bahwa ini ada unsur pidana, ya mengarah ke hal yang cenderungnya adalah negatif. Oke, langsung aja kita coba lihat di bagian yang pertama. Ini ada beberapa hal. Yang pertama kalau kita lihat adalah diawali tanggal 7 Juli 2025. 1752 itu udah kelihatan dengan jelas di mana kita ketahui Arya Daru beserta dengan dua rekannya, ada sosok perempuan dan juga laki-laki di sana yang saat ini pun juga sedang menjadi pro kontra. Apakah ada urusannya dengan dugaannya cinta terlarang tersebut? Ya, itu nanti kita akan bahas lebih detailnya. Tetapi dalam menit 17.52 di 7 Juli 2025, itu adalah CCTV-nya berasal dari Mall Grand Indonesia. Arya Daru Pangayunan memasuki salah satu toko yang ada di sana. Tokonya itu adalah toko baju dan selama kurang lebih adalah 8 menit. Kita ketahui di salah satu tas yang ditinggalkan di lantai 12 di rooftop Kemlu, Kementerian Luar Negeri, itu ada plastik belanjaan ya. Dan salah satu isinya adalah kayak dasi dan juga celana dalam. Dan itu pun juga bisa didapatkan di toko yang dimasuki tersebut. Kemudian di pukul 18.07, ini CCTV berasal dari Mall Grand Indonesia, masuk ke toko baju juga merek terkenal yang mass production di Grand Indonesia, dan di sini dia masuknya bersama dua temannya. Jadi di awal itu dia nggak ada, di keduanya itu ada bersama temannya. Sebenarnya kalau dari sini itu adalah hal yang wajar-wajar aja ya. Kenapa kok penyidik pada saat ditanya wartawan siapakah sosok perempuan inisial V dan juga pria D tersebut, dan V itu dikatakan dari penyidik, kami tidak bisa jelaskan karena masalah privasi. Karena sekali lagi tempatnya belanja ke tempat perbelanjaan, ke mall adalah hal yang biasa aja, kecuali di tempat ketemuannya adalah tempat-tempat yang kayak hotel atau mungkin tempat-tempat yang sensitif, itu mungkin kita bisa paham. Tapi kan ini sebuah area yang publik dan nggak mungkin mau ngapa-ngapain juga di situ. Oke, di menit berikutnya CCTV-nya berasal dari Mall Grand Indonesia lagi, pukul 21.00. Ini adalah momentum pada saat ADP itu mengabari istrinya yang sedang berada di Yogyakarta, ngasih tahu bahwa dia sedang berbelanja. Dan di 18 menit kemudian, pukul 21.18, dari CCTV Mall Grand Indonesia dikonfirmasi bahwa mendiang ini mengantri taksi dan sempat mengubah tujuan dari awalnya mau ke bandara, tiba-tiba menjadi ke kantor. Ini bingung nih, yang betul yang mana? Karena di awal-awal kasus ini muncul, penyidik kan sempat mengatakan ya, bahwa ya ada keterangan misalnya dari Siswanto penjaga kos, dugaannya bahwa jam 10 malam itu sempat ngambil makan, sempat menyapa di kos-kosan. Tapi kan ternyata katanya jam segitu dia berada di kantor Kemenlu di rooftopnya. Dan juga sama, keterangan dari kakak iparnya mendiang kan juga di sejumlah media bahwa waktu dia nunggu di Mall Grand Indonesia tersebut mau nyari taksi, katanya kan mau pulang ke kos-kosan. Tapi kok ini katanya mau ke bandara. Ngapain ke bandara? Apakah ke bandara itu adalah bertemu dengan seseorang, mau farewell, saying goodbye, atau mau pulang ke Jogja? Kalau mau pulang ke Jogja, jam 9 aku rasa tidak ada ya penerbangan lokal dari Jakarta ke Jogja. Please correct me if I'm wrong. Kalaupun ada juga paling jam 9 atau jam 10, dan Tangerang menuju ke Grand Indonesia jam 9 malam, aku rasa sudah sangat telat.
Tapi dibuktikan dia kayaknya nggak mau pergi ke suatu tempat yang baru, tapi adalah mungkin hanya nggak tahu apa tujuannya, dan ternyata kan dia juga nggak bawa barang-barang kayak koper, atau paspor, atau identitas yang buat pergi-pergi, tidak ada indikasi ke sana, dan akhirnya dia mengubah tujuan adalah ke kantornya di kantor Kemenlo. Kita nggak tahu apakah mau ke kos-kosan atau mau ke bandara sebenarnya. Dan ini tidak dijelaskan sama penyidik sebenarnya kemarin ya. Nggak tahu apakah ada maksud tertentu atau memang kelewatan. Kemudian di 21.18, mendiang itu berdasarkan catatan polisi sempat salah mengirim WhatsApp. Nah, ini adalah mengirim WhatsApp ke siapa? Apakah mengirim WhatsApp ke istrinya yang seharusnya dikirimkan ke orang lain? Ini juga unik nih. Karena detik-detik ini adalah momentum di mana pada saat itu HP-nya katanya sudah nonaktif. Berdasarkan keterangan penyidik, dikatakan dengan tegas dalam rilis bahwa HP-nya mendiang itu yang Samsung, yang dipakai setiap hari, itu sudah tidak aktif lagi pada saat jam 9-an malam dari Grand Indonesia itu udah nggak aktif lagi. Di kantor Kemenlu juga sudah nggak ada. Di kos-kosan juga sudah tidak ada lagi jejak handphone tersebut. Bahkan di olah TKP juga tidak ditemukan. Pukul 21.39, mendiang itu tiba di Kemlu membawa tas ransel dan juga tas belanja. Yang diketahui tas tersebut ditinggalkan di ujung tangga ya, menuju ke area rooftopnya. Jadi area rooftop tersebut bisa dicapai hanya menggunakan tangga darurat. Jadi lantai 1 sampai 12 yang naik lift, tangga daruratnya adalah untuk mencapai ke rooftopnya. Ngapain ditinggal di situ? Apakah mau diberikan untuk orang lain atau memang ada kelupaan? Kayaknya kalau kelupaan tinggal balik lagi kan dekat ya sebenarnya. Atau mungkin dia ngerasa udah aman di situ biarin aja. Dan di situ pun tidak ditemukan handphonenya. Karena yang ditemukan kan cuman, mohon maaf nih, ada katanya alat kontrasepsi ya, terus juga sama barang-barang kayak celana dalam, terus juga dasi, dan juga barang-barang pribadi, bahkan juga ada yang katanya untuk rawat jalannya, apa istilahnya adalah catatan kesehatannya dari sebuah rumah sakit swasta. Oke, di 21.43, pada saat ADP itu tiba di rooftop Kemlu, dari CCTV menunjukkan bahwa dia terlihat biasa-biasa aja, tetapi ada bagian yang cukup unik di pukul 21.50, ADP itu mencoba memanjat tembok pembatas atap tapi gagal. Memanjat tembok pembatas atap tapi gagal. Apakah ini yang dimaksudkan penyidik? Ada luka-luka di lengan kiri ya, kalau kalian sudah lihat di Instagram storyku, itu ada foto mendiang terakhir, aku lihat kan di bagian kiri ya, kiri kanan itu ada kayak biru-biru besar, ada lakban di sebelah kirinya, 2 ya. Kelihatannya 2 sih, nanti kita bahas di video berikutnya lah, untuk lebih deskripsinya. Oke, itu yang terjadi di pukul 21.50. Tapi kita juga harus ingat, keterangan dari Pak Abimanyu, ahli digital forensik, beliau melihat dari data satelit ya, kamera satelit, bahwa di rooftop tersebut ternyata juga ada helipad. Nah, apakah ada orang yang juga menggunakan helipad malam hari itu? I don't know, masih sebuah misteri. Oke, di pukul 22.40, nah ini adalah istri dari mendiang yang di Yogyakarta, menelpon sang suami tapi gagal, akhirnya menelpon adalah nomornya Siswanto, tapi juga gagal karena nomornya kan ganti. Nah, kita pengen tahu nih, dapat nomornya dari mana, gimana ceritanya? Apakah temennya ADP juga yang ngekos di situ? Ditanya-tanya. Tapi kan anehnya gini ya, seperti awal kita bahasnya, yang namanya suami istri, mau dia seromantis apapun, sedekat apapun, kalau nggak bisa dihubungin hanya dalam waktu sejam, 2 jam, apalagi di waktu-waktu tidur, aku rasa masih hal yang wajar, nggak segitu paniknya. Artinya ada sesuatu hal yang terjadi, dan ini berhubungan dengan handphonenya yang hilang ya. Oke, pukul 23.09, mendiang itu terlihat meninggalkan rooftop Kemlu, dan artinya 1 jam 26 menit mendiang itu berada di rooftop tersebut. Nah, ini yang agak unik. Terus yang dikatakan oleh Kapolsek Menteng di awal-awal bahwa ada keterangan Siswanto itu sempat menyapa ADP di malam itu, katanya habis ngambil makan dari pesan online. Apakah salah ucap atau seperti apa? Ini juga tidak ada klarifikasinya sampai sekarang. Walaupun
sudah kelihatan ada beberapa kali statement ya, dan tidak di-address juga waktu dirilis terakhir. Terus kemudian di pukul 23.12, ADP itu tiba di lantai bawah tanpa membawa tas dan belanjaan. Ini juga salah satu gejala yang aku rasa apa? Kenapa dia meninggalkan begitu saja? Kalau tujuannya ingin ngebuang gitu kan ya, kenapa dia ngebuangnya di situ? Kenapa dia nggak ngebuang aja? Mohon maaf nih, misalnya ya udahlah kan ada beberapa barang-barang baru tuh, bukan pakaian tapi celana, terus juga dasi dan sebagainya. Kenapa tidak diberikan ke orang lain aja? Karena kan jiwa sosial mendiang ini kalau kita lihat dari sosial media cukup tinggi, suka membantu A, B, C, dan D. Kenapa tidak begitu? Atau bahkan kalau memang mau menghilangkan jejak-jejak yang katanya kan ditemukan ada alat kontrasepsi, kemudian juga catatan kesehatan dari sebuah rumah sakit swasta, kenapa nggak dihancurkan, kenapa nggak dibuang dan sebagainya, agar tidak ketahuan orang. Kenapa taruh di situ? Jadi ada satu hal yang benang merahnya ini masih menjadi teka-teki, dan menurut aku bisa menjadi petunjuk yang nyata kalau handphonenya itu ditemukan, karena ini satu kesatuan rangkaiannya. Pukul 23.23, mendiang itu tiba di kos-kosan, datang, kita lihat kan di CCTV dia nggak bawa apapun, dan dia hanya ngebawa kayak dompet kecil yang berisi kartu cardnya untuk ngebuka kamar, dan nggak lama dari itu kan mendiang langsung membuang sampah, dan sampahnya itu juga kategorinya cukup unik karena di depan kamarnya sebenarnya ada kotak sampah, tapi kenapa dia ini membuangnya cukup jauh? Kalau common sense-nya adalah biasanya mungkin ada barang-barang yang gampang bau atau bahkan terlalu besar, kotak sampahnya nggak cocok, itu juga mungkin. Tetapi ini di luar kebiasaannya mendiang dan sudah didapatkan dari penyidik, katanya adalah ya salah satunya adalah alat kontrasepsi tersebut yang ditemukan di situ. Tetapi kan kita nggak mendapatkan keterangan gitu pada saat diamankan oleh penyidik barang bukti tersebut, itu diambilnya jam berapa, kapan pembuang sampah itu mengambil di area tersebut, karena biasanya kalau di area-area itu kan pembuang sampah kan ambilnya pagi ya. Ya, tiap daerah beda-beda sih ya. Ini kan juga sampahnya berbayar. Tapi tidak ada juga keterangan tersebut, ya makanya ngebuat netizen tuh penasaran kenapa kok ada alat kontrasepsi yang dikatakan dari dua sumber tersebut tapi tidak diklarifikasi lebih detail. Oke, kemudian pukul 00.27 ini adalah momentum pada saat istri mendiang itu kan nelpon Siswanto, penjaga kos, dan langsung menengok ke kamar ADP. Begitupun juga, di 00.48 istri ADP juga menghubungi penjaga kos. Nah, ini ada dua data yang berbeda nih, bingung nih. Kita kan awalnya dipikirnya datanya belum kalibrasi. Kalau seandainya penjaga kos tuh nengok dulu tanpa adanya perintah dari istri, kan jadi unik. Tapi kalau di sini sih, ya kemungkinan besar sih sudah mendapatkan perintah dari istri kan ya. Cuma karena belum dikalibrasi, mungkin ya dugaannya. Tapi ini pun tidak tersampaikan secara eksplisit dalam rilis, cuma dikatakan dengan tegas dari penyidik adalah penjaga kos tuh nengok karena memang diminta oleh istri, berarti waktunya belum dikalibrasi. Oke, kemudian 0521 ini adalah di waktunya juga sama 0527. Mungkin belum dikalibrasi, jadi istrinya nelpon dan minta untuk dicek lagi suaminya. Dan akhirnya di pukul 07.37 penjaga kos dibantu sama orang yang dugaannya adalah kolega atau salah satu penghuni kos-kosan di situ untuk ngebuka paksa kamarnya ADP, dan di jam 8:30 penjaga kos berhasil membuka paksa dan melihat kondisi mendiang seperti itu. Dan reaksinya sekarang pada saat sejumlah media sudah tidak lagi menyensor kondisi dari mendiang itu, kok banyak yang curiga reaksinya dari Pak Siswanto kok kayak udah well prepare banget, prepare for the worst gitu. Misalnya gimana? Kalau sudah terlilit lakban seperti itu, kenapa dia tidak megang, tidak ngebuka dan sebagainya? Jadi memang dia hanya menyentuh, kalau aku lihat cuman kayak apa selimutnya sedikit, habis itu dia keluar dan direkam. Itu reaksinya menurut sebagian orang tidak terlalu natural. Dan dari waktu otopsi kan, data otopsi dikatakan meninggalnya mendiang itu 2-8 jam sebelum jam 2 siang, karena jam 2 siang tersebut adalah momentum pada saat dimulai pemeriksaan untuk otopsi bagian luar. Ya, kalau 8 jam ya, kalau 2 jam kan nggak mungkin ya. 8 jam itu berarti sekitar jam 6 pagi, berarti mendiang itu adalah sudah berpulang.
tidak lagi bernafas. Artinya masih seger banget kan kejadiannya? Apakah seperti itu kenyataannya? Oke, kita lihat nanti perkembangan berikutnya karena pihak keluarga juga tidak terima dengan hasil yang disampaikan dari rilis penyidik Polda Metro Jaya, dan kita dengar bahwa saat ini keluarga sedang memikirkan untuk mencari siapakah kuasa hukum yang akan ditunjuk untuk membuka kasus ini lagi kalau memang ada unsur pidananya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.